to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot, dan kali ini untuk Sagittarius ya. Di minggu ketiga bulan Juli 2021, seperti biasa asmara percintaan kalian bisa cocok bisa enggak, dan ini bisa kebolak-balik energinya, bisa dia tentang kamu atau orang yang kamu pikirkan. So buat kalian yang ingin lebih tepat dan secara lebih pasti untuk dibacakan sesuai dengan masalah pribadi kalian, tentu berkonsultasi, ada syarat-syaratnya. Bisa hubungin aku langsung dari Line ataupun Instagram, atau kalau mau lihat syarat-syaratnya terlebih dahulu sudah ada di bawah judul ya. Di situ di deskripsi sudah aku tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku, dan bisa juga hubungin aku langsung lewat Line ataupun Instagram. Oke. Ini Sagittarius. Ada beberapa hal yang kamu tunggu, tapi kamu rasa tidak jelas. Kamu menunggu sesuatu. Contoh kayak kamu menunggu seseorang yang sudah meninggalkan kamu. Tapi sebenarnya ada seseorang yang baru ingin dekat sama kamu, tapi kamu belum ready untuk dekat dengan mereka. Sebenarnya ada yang pengen kenal, ada yang pengen mengetahui kamu lebih dekat, tapi masalahnya kamu ngerasa belum finish dengan seseorang di masa lalu, atau kamu masih kepikiran dengan orang yang sudah pergi ninggalin kamu. Beberapa ya. Jadi mungkin kamu masih kepikiran mantan kamu masih berharap sama dia. Tapi ada beberapa hal yang membuat kamu pengen mempunyai pasangan baru, tapi sebenarnya hati kamu belum siap untuk punya hubungan gitu. Pengen sih gitu, jadi kayak gue pengen sih kak punya pasangan baru gitu ya, tapi pikiran gue masih ke orang di masa lalu. Gue masih belum siap untuk segala sesuatu yang membuat gue move on. Takutnya gue move on juga dapat orang yang sama kayak orang di masa lalu gitu. Jadi kamu belum ready sebenarnya, tapi pengen punya hubungan baru sama orang baru gitu. Nah, di sini sebenarnya ada Four of Swords ya. Ya, jadi sebenarnya butuh istirahat dulu. Jadi nggak usah cepat-cepat karena ada The Devil, ada Seven of Cups, ada The Hangman. Kalau kamu belum siap ngapa-ngapain atau belum siap punya hubungan, belum siap dekat sama siapapun, ya udah stuck. Kalau kamu masih stuck dengan energi kamu seperti itu, ya nggak ada masalah. Jangan terburu-buru juga, karena ya ngambil keputusan secara terburu-buru hanya karena kesepian, hanya karena butuh perhatian dari seorang cowok atau seorang cewek, ya aku rasa percuma. Karena orang tua kita juga perhatian sih sama kita gitu. Jadi nggak perlu perhatian dari cowok lain hanya untuk sebuah caring, hanya untuk sebuah kata-kata, misalnya udah makan belum, atau kayak bercanda-bercanda lagi nelpon, lagi video call. Mungkin kamu kangennya dengan situasi seperti itu. Banyak orang yang mengira kamu belum bisa melupakan dia atau belum melupakan rasa cinta kamu sama dia. Sebenarnya kamu udah lupain dia, tapi mungkin yang kamu ingat adalah keterbiasaannya gitu. Keterbiasaan telepon-teleponan sama dia, atau misalnya jalan bareng sama dia, atau memori-memori kalian berdua yang membuat kamu susah lupa. Jadi kalau aku bilang Sagittarius ini sebenarnya kamu kepikiran sama satu orang di masa lalu, tapi sebenarnya ada orang yang mau deket sama kamu, cuman kamu nggak responsif, atau kamu nggak melihat orang itu. Kamu malah justru melihat
hal-hal yang di masa lalu, dan itu yang membuat kamu jadi stres. Itu yang membuat kamu nggak tenang sebenarnya, merasa nggak tenang, putus asa, kecewa. Karena apa? Komitmen kamu sudah hilang dari orang ini gitu. Jadi menurut aku sih ada the fool dan ada the world juga. Jadi akhirilah segala energi yang menurut aku sudah harus diakhiri. Energi yang dimana ini sudah harus berakhir, dan kamu memang harus mendapat kehidupan dari nol lagi. Kamu mulai, tapi tidak bersama orang yang dulu gitu. Segalanya sudah dengan hal-hal yang baru. Artinya kalaupun kamu berpikir orang di masa lalu akan datang lagi ke kamu, aku rasa dia datang pun dengan kerakusannya dia. Contoh, mungkin dia datang karena something. Dia ingin sesuatu. Kayak misalnya dia pengen kamu tapi dia juga mau selingkuh dengan orang lain. Nah, ini yang ribet. Banyak mantan yang seperti itu. Dia masih mau main-main, contoh ya. Dia masih mau berteman dengan banyak wanita. Tapi dia gak mau kamu menghilang dari hidupnya. Tapi kamu merasa kayak, dia kan cinta banget sama gue. Mau dia sama siapapun ceweknya, pasti dia ngejar-ngejar gue. Kamu merasa sok dicintai, padahal apa? Dia cuma mau mengghosting doang. Karena apa? Dia nggak mau orang yang bisa diandalkan itu menghilang dari hidupnya. Mungkin kamu bisa membantu dia dalam banyak hal, atau kamu orang yang selalu nurutin kemauan dia. Jatuhnya kan memanfaatkan, mau dari physically, keuangan, waktu, segala macam, karena kamu udah sangat mencintai, jadi kamu buta untuk orang yang deketin kamu, ngejar kamu, padahal hanya untuk something. Bukan karena dia pure mencintai kamu, tapi orang ini penuh dengan kebebasan orang di masa lalu kamu. Jadi dia mau berteman dengan banyak wanita, tapi dia juga nggak mau kehilangan kamu. Jadi untuk orang seperti ini yang toksik, harus kamu hindari energi seperti ini. Dan sudah memulai untuk hal-hal yang baru menurutku. Jadi energi-energi yang membuat kamu terlalu ribet dengan orang-orang di masa lalu, cukuplah untuk beristirahat. Mending nggak usah sama sekali lagi sama orang ini. Dan kalaupun ada yang menginginkan kamu orang baru, cobalah membuka. Aku bilang membuka komunikasi belum tentu membuka hati, ya kan? Jadi kalau mau kenal sama orang sih ya, aku rasa itu lumrah aja. Karena kan pendekatan itu bisa jadian, bisa enggak. Bisa intinya kamu mau berteman dengan banyak orang. Tapi kalau kamu menutup pertemanan itu, artinya siklus kamu atau lingkungan kamu sangat kecil. Jadi kalau ada orang yang deketin kamu, ya komunikasi aja. Mau kamu pakai hati entar atau tidak, ya itu belakangan. Cocok atau enggaknya di belakang gitu. Ya, itu energi di belakangnya. Tapi mau mencoba untuk kenalin orangnya itu dulu. Kamu belum tahu dia bagaimana untuk orang-orang baru seperti ini, tapi kamu berasumsi bakal gagal lagi dan dia jahat juga. Padahal kamu nggak tahu dia siapa. Padahal kamu belum kenal, ya. Jadi nggak apa-apa kalau kenal sama orang baru. Kan aku nggak memaksa kalian harus menaruh hati. Kalian komunikasi sama seperti kalian komunikasi dengan saya. Nggak pakai hati, tapi kita saling berinteraksi, gitu. Jadi saling mengenali. Kamu mau serak sama saya atau enggak, ya itu pilihan kamu. Kamu mau subscribe saya atau enggak, itu pilihan kamu. Contoh seperti itu. Gitu. Jadi ya memilih dan dipilih itu pilihan kalian. Tapi intinya mau mencoba berkomunikasi, tidak harus pakai hati sama orang. Ya. Misalnya kamu mau berkomunikasi sama saya, mau kalian suka atau tidak, ya itu terserah kalian gitu. Yang penting kalian mau mengenali seseorang dengan cara komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, gimana kamu tahu tuh orang? Gitu. Jadi
maulah untuk memperluas pertemanan. Kalau jadian oke, enggak juga, ya udah pertemanan gue luas jadinya gitu. Oke? Jadi energi orang-orang yang sudah lalu ini nggak usah perlu terlalu dramatis, terlalu diribetin, dan nggak perlu juga terlalu di stalkingin. Karena ada orang yang lebih baik yang perlu lu stalking daripada orang di masa lalu. Mending lu stalking gebetan atau orang yang secara tipe lu yang lebih bagus. Ih, ini orang cakep nih, nah stalking itu aja gitu. Andai gue dapat lu gitu misalnya, daripada mantan. Lu udah tahu busuk-busuknya, lu udah tahu memorinya seperti apa, sifat buruknya seperti apa, dan lu pengen tahu juga gitu, padahal lu udah tahu orangnya seperti apa. Oke? Segitu aja buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.